Sosok 3 polisi yang dipecat dari Polri terkait kasus Ferdy Sambo, Cak Putranto Baikuni Wibowo. Tribunnews.com, inilah 3 sosok perwira polisi yang dipecat dari Polri terkait kasus Ferdy Sambo. Polri resmi melakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, terhadap sejumlah perwira polisi. 2 di antaranya adalah Kompol Cak Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo yang sebelumnya bertugas di Divisi Propam. Pasalnya, mereka ikut terlibat dalam kasus yang tengah menjerat mantan Kadif Propam, Irjen Ferdy Sambo. Di sisi lain, ketiganya juga menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses pengusutan kasus terkait tewasnya Brigadir J. Keputusan pemecatan tersebut didapat setelah Polri menggelar sidang etik sejak pekan lalu. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo mengatakan, Kompol Cak Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo merusak CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Perannya BW sama dengan Pak CP aktif untuk mengambil CCTV. Menghancurkan, menghilangkan, mengambil CCTV, ujar kepada wartawan, Sabtu, 3 September 2022. Menghilangkan CCTV itu yang paling berat sehingga proses penyidikan awal itu agak terganggu, sambungnya. 1. Irjen Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam, Irjen Ferdy Sambo menjadi orang pertama yang dipecat dari Polri terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo dipecat setelah menjalani sidang selama 15 jam dari Kamis, 25 Agustus 2022, hingga Jumat, 26 Agustus 2022, dini hari. Memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, kata Kaba Intelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri sebagai pimpinan sidang. Selain sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Ia juga mendapatkan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Pemecatan terhadap Ferdy Sambo itu mau tak mau mengakhiri karir yang telah dibangun suami Putri Chandrawati selama 28 tahun. Selama berkarir di Korps Bayangkara, Ferdy Sambo dikenal sebagai sosok perwira dengan karir cemerlang. Bahkan ia menjadi Jenderal Bintang 2 termuda setelah menyandang pangkat Irjen pada usia 48 tahun. Selepas dari Akpol, pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1973 mengawali karirnya sebagai perwira pertama, PAMA, di Lemdiklat Polri pada 1994. Selanjutnya pada 2010, dia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasatreskrim, Polres Jakarta Barat. Karirnya terus menanjak hingga tahun 2012, ia menjadi Kapolres Purbalingga dan 2013 sebagai Kapolres Brebes. Tahun 2015, Ferdy Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, Wadireskrimum, Polda Metro Jaya. Ferdy Sambo juga sempat dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat, Kasubdit, 4. Lalu, ia ditunjuk Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pada 2016. Pada 2019, Ferdy Sambo menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri hingga akhirnya dipromosikan menjadi Kadif Propam Polri tahun 2020. Namun, karir Ferdy Sambo harus terhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana ajudannya, Brigadir J. Bahkan Ferdy Sambo menjadi otak pembunuhan yang terjadi di rumah dinasnya pada 8 Juli 2022 serta merancang skenario, telah terjadi tembak-menembak di rumahnya. 2. Kompol Cak Putranto. Kompol Cak Putranto menjadi perwira pertama yang menyusul Ferdy Sambo lantaran dipecat dari Polri. Keputusan pemecatan Kompol Cak Putranto didapat setelah Polri menggelar sidang etik pada Kamis, 1 September 2022, kemarin. Kompol Cak Putranto adalah mantan anak buah Ferdy Sambo yang menjabat sebagai PSK Subbagaudit Bagga Etika Rowa Prof Div Propam Polri. Kompol Cak Putranto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 2006. Dikutip dari tribunnews.wiki.com, Kompol Cak Putranto pernah bertugas sebagai Kasatreskrim Polres Belitung Timur. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Subunit 2 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ketika bertugas di Ditpidum Bareskrim Polri, Cak pernah bergabung ke dalam Daftar Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO. Satgas tersebut mengungkap berbagai kasus mulai dari perdagangan organ hingga perdagangan manusia.
Pada 2021, Kompol Cak pernah mengikuti praktik kerja profesi yang digelar di Polresta Malang Kota, sebagaimana diberitakan Tribratanews. 3. Kompol Baikuni Wibowo. Sosok perwira lain yang ikut dipecat terkait Verdi Sambo adalah Kompol Baikuni Wibowo. Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang kode etik pada Jumat, 2 September 2022. Diketahui, Kompol Baikuni Wibowo adalah mantan Kasubagriksa Bagga Etika Rowa Prof Divisi Propam Polri yang artinya, ia adalah anak buah Verdi Sambo. Dikutip dari Surya.co.id, Kompol Baikuni Wibowo merupakan lulusan Akpol tahun 2006 atau satu angkatan dengan Kompol Cak Putranto. Kompol Baikuni Wibowo pernah tergabung dalam Satgas TPPO yang berada di bawah Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada 2017, Kompol Baikuni Wibowo pernah mendapat penugasan sebagai police officer pada tugas misi pemeliharaan PBB di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Ambon dan Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi. Selain itu, Kompol Baikuni Wibowo pernah menjadi Kaurbinpam Subbit Paminal Bit Propam Polda Maluku. Karir Kompol Baikuni Wibowo harus terhenti setelah ikut terlibat dalam kasus Verdi Sambo. Sidang kode etik dilanjutkan besok. Sementara itu, Polri kembali akan melanjutkan sidang kode etik untuk 4 anggotanya yang menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice kasus kematian Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo menyebut sidang kode etik itu akan dilanjutkan pada Selasa, 6 September 2022, besok. Sidang kode etik, hari Senin kita hold dulu, karena masih ada pemeriksaan para saksi tambahan untuk berkas perkara, kata Didi kepada wartawan, Senin, 5 September 2022. Didi menyebut pihaknya saat ini bekerja maraton untuk bisa melaksanakan sidang etik kepada semua polisi yang terlibat dalam kasus ini. Karwaprof terus kerja maraton. Semoga diberikan kesehatan sehingga sampai 30 hari ke depan kami bisa laksanakan sidang etik, semua yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik Cluster Obstruction of Justice, ungkapnya. Diketahui, Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice penyidikan kasus kematian Brigadir J. Ketujuh orang itu adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dengan demikian, yang akan disidang selanjutnya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, AKP Irfan Widianto.